Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Riko. Hari ini kita bakal diskusin tentang menu antibody. Sebelumnya, ada yang tahu nggak definisi dari antibody itu apa? Sebelum kita memahami definisi dari antibody, biar lebih gampang, gue bakal ngasih tahu nama lain dari antibody kepada kalian. Nama lain atau sinonim dari antibody itu adalah imunoglobulin. Nah, karena kita udah tahu nih nama lainnya, maka kita bisa jabarin. Imuno artinya adalah sistem imun, punya fungsi seperti sistem imun. Dan globulin itu apa sih? Jadi kalau misalkan di sini gue jabarin komponen-komponen dari darah. Darah itu punya dua major komponen. Yang pertama itu adalah sel darah. Sel yang diisi dengan sel darah merah, sel darah putih, dan juga platelet. Kemudian ada juga plasma. Plasma itu diisi oleh air dan senyawa atau molekul yang disebut dengan protein. Globulin itu merupakan bagian protein dari plasma darah. Sekarang gue pengen jabarin protein itu letaknya gimana, maksudnya gimana. Jadi ini ada suatu wadah. Tahu nggak ini wadah buat apa? Dalam memahami imunoglobulin, kita harus memahami globulin itu protein yang seperti apa. Maka kita akan menggunakan suatu eksperimen yang disebut dengan elektroforesis. Elektroforesis. Kenapa sih gue ngebahas elektroforesis di diskusi antibody ini? Jadi buat yang belum tahu, kalau kita ngomongin elektroforesis, berarti kita tujuannya dalam eksperimen ini adalah memisahkan suatu molekul. Misah ini berdasar apa? Berdasarkan berat dari molekul tersebut. Jadi kalau misalkan di sini gua taruh kutub negatif, lalu di sebelah kanannya gua taruh kutub positif, gimana sih cara misahin suatu molekul berdasarkan beratnya itu? Imunoglobulin atau protein dalam plasma darah itu memiliki kutub negatif. Kalian harus ingat, kutub negatif. Jadi misalkan gue taruh tetes dari plasma protein di sini. Ini ada plasma protein, gue taruh di sebelah kiri dekat kutub negatif. Otomatis dia akan berpindah ke arah kutub lawannya. Kenapa kayak gitu? Karena muatannya negatif. Jadi si plasma protein ini akan berpindah ke arah kanan. Nanti dia akan kayak gini. Jadi di sini ada suatu protein yang udah ke arah sini. Wah, ini alurnya gini ya. Kemudian ada lagi. Sama yang terakhir tuh kayak gini. Ini maksudnya apa sih? Kalau kita ngomongin berat molekul, semakin ringan kita sebagai molekul ya, anggap aja diri gue itu suatu molekul. Gue tuh bisa bergerak lebih cepat, movement gue bakal lebih cepat kalau berat badan gue itu ringan. Jadi otomatis kalau kalian lihat buletan yang paling kanan ini adalah protein plasma yang dalam seperkian detik dia udah nyampe sini. Anggap aja 1 detik ya. Dalam waktu 1 detik dia udah nyampe sini. Terus di sini di sebelah kirinya ada bulatan yang warna merah. Kalau gitu maksudnya gimana? Berarti adalah bulatan yang warna coklat ini dia punya berat molekul yang lebih ringan daripada bulatan-bulatan ini. Kenapa bisa gitu? Karena dia udah nyampe sini. Sedangkan yang bulatan lainnya dia masih di belakang dari protein plasma yang warna hitam, yang warna coklat. Berarti kalau misalkan yang ini si buletannya dia memiliki berat molekul yang lebih kecil daripada bulatan yang warna hitam.
Sedangkan dia juga punya berat molekul yang lebih besar daripada bulatan yang warna coklat. Sampai sini udah jelas kan? Kalau udah jelas, gue bakal ngejabarin bulatan ini tuh protein-protein apa. Untuk yang warnanya coklat, itu merupakan protein paling ringan di plasma darah. Protein apa itu? Albumin. Terus ada 3 protein yang warna merah. Mereka adalah globulin. Globulin. Kenapa gue bikin globulinnya ini merahnya ada 3? Karena globulin itu adalah ada 3 subtipe. Yang pertama itu adalah subtipe alfa, lalu ada beta, kemudian ada gamma. Alfa itu punya berat molekul yang lebih kecil dari semuanya. Berarti dia alfa yang paling pertama bulatannya, beta tengah-tengah, dan gamma berat molekulnya paling besar di antara ketiga globulin ini. Maka gamma itu ada di yang paling terakhir. Lalu yang paling belakang yang warna hitam itu merupakan fibrinogen. Ini kan globulin itu ada 3 ya. Imunoglobulin itu bagian dari globulin yang mana sih? Kita kan udah tahu kalau antibodi itu nama lainnya adalah imunoglobulin. Jadi kita bisa sebut kalau antibodi merupakan bagian dari protein plasma darah. Pertanyaannya adalah yang mana? Globulin yang mana? Imunoglobulin merupakan bagian dari globulin gamma. Makanya di beberapa buku disebutkan nama lain dari antibodi, nama lain dari imunoglobulin itu adalah, ada yang tahu? Gamma globulin. Oke. Kita udah tahu definisi dari antibodi itu apa. Antibodi merupakan protein plasma. Karena dia punya nama globulin. Antibodi merupakan protein plasma yang memiliki fungsi seperti sistem imunoglobulin. Karena kita udah tahu definisinya, selanjutnya kita bakal bahas struktur dasarnya atau basic struktur. Kalian harus tahu antibodi, di sini gue nyebutnya antibodi aja ya, bukan imunoglobulin. Antibodi itu punya struktur yang disebut dengan peptida. Peptida itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Peptida itu apa? Peptida itu merupakan, jadi kalau di sini ada asam amino, ada lagi asam amino. Mereka membentuk rantai nih, suatu rantai. Ada lagi asam amino. Kemudian dengan seterusnya ada asam amino lagi. Rantai dari asam amino ini disebut dengan peptida. Kalau ada lebih dari 50 asam amino, kita baru sebut mereka adalah suatu protein. Jadi udah jelas ya peptida itu apa? Rantai dari asam amino. Gue hapus dulu. Karena kita ngomongin antibodi itu punya 4 peptida. 4 peptida atau gue sebut dengan tetrapeptida. Tetrapeptida. Dia memiliki 2 rantai besar asam amino atau 2 rantai besar peptida dan 2 rantai kecil peptida. Jadi 2 kali rantai besar, atau biar lebih gampang di sini gue langsung sangkut pautin dengan bahasa Inggrisnya, heavy chain sama 2 rantai ringan atau light chain. Heavy chain yang mana? Yang ini. Kalian bisa lihat kalau bentuknya itu beda sendiri. Bentuknya ini lebih panjang daripada yang warna biru. Dia adalah yang heavy chain, kemudian 2 light chain yang ada di masing-masing sebelah kiri dan kanan. Kemudian kalian harus tahu, antibodi itu kan
salah satu ciri khasnya adalah mengikat antigen. Antigennya itu diikat di mana sih? Jadi misalkan di sini ada suatu antigen bentuknya bulat. Kalau di gambar-gambar biasanya suka gambarnya tuh kayak gini bentuknya. Nah, antibodinya ini, antigennya ini. Berarti kalau gambarnya kayak gini, antigennya ada di sini dong. Ini di sebelah sini. Bener nggak? Jawabannya adalah salah. Kalau antigennya ada di sebelah sini, dia bakal gampang kelepas karena kan nggak ada yang nahan atas ya. Jadi antigen itu sebenarnya ada di sebelah sini nih. Gua kasih tahu. Nih. Antigen itu kalau ditangkap antibody, dia ada di sebelah sini. Diapit antara heavy chain dan juga light chain. Kenapa nggak di sebelah sini? Kenapa nggak di sebelah sini? Kenapa juga nggak di sebelah sini? Nah, gue kasih tahu ya. Ini ada suatu penelitian. Jadi ini adalah wadah. Ada wadah. Wadah ini diisi oleh antibody sama peneliti. Jadi gue masukin antibody di sini. Gue buat antibodinya kayak gini bentuknya ya. Kelihatan kan? Heavy chain sama light chainnya kelihatan. Nih. Ini gue masukin antibody di dalam wadahnya. Kemudian sama peneliti dimasukinlah enzim, suatu enzim yang disebut enzim papain. Jadi dimasukin suatu enzim yang disebut papain. Papain dimasukin. Tujuannya untuk apa? Papain itu dapat memotong ikatan antara rantai berat dan rantai ringan, dan juga antara rantai berat dan rantai berat. Kalian bisa lihat kan, kalau di sini tuh ada suatu ikatan warna hijau yang ngelekatin antara rantainya ini. Ini ikatan apa sih? Ikatan ini tuh disebut dengan ikatan disulfida. Ikatan disulfida. Jadi alasan kenapa dua heavy chain sama dua light chain ini bisa kokoh karena ada ikatannya. Ikatan disulfida yang mengikat satu sama lain. Dan di sini juga ada ikatan disulfida di antibody ini. Maka ketika diberikan enzim papain, ikatan disulfidanya itu akan hancur. Sebelah sini, dan sebelah sini. Jadi di gambar ini gue bisa hapus bagian tengahnya. Nah, ini kita bisa lihat kalau nantinya mereka itu akan terbagi antara bagian ini sama bagian ini, terbagi 3 bagian. Lalu ini juga ya, yang lainnya juga dibagi jadi 3 bagian. Sama peneliti dimasukkanlah suatu antigen. Ada antigen yang dimasukin dalam wadah. Pertanyaannya adalah, karena ini dia ikatan disulfidanya udah dihancurin, antigennya tuh bakal hinggap di mana sih? Jawabannya adalah dalam beberapa hari ke depan ternyata antigennya itu nempel di sini. Kalian bisa lihat letaknya sama dengan ini, yaitu di antara heavy chain sama light chain, tepatnya di ujungnya. Mereka nggak nempel di sebelah sini, nggak nempel di bagian pangkal dari ikatan antar heavy chain sama light chain, tapi di ujung. Tahu nggak terus bagian satunya lagi kan dia nggak ditempelin sama antigen. Bagian satunya lagi tuh apa sih? Yang ini nih. Nih, nggak ada antigen di sini nih. Bisa lihat kan dari eksperimennya, nggak ada antigen. Bagian ujung ini bakal jatuh ke bawah. Dia bakal jatuh dan membentuk suatu kristal. Nah, karena kalian udah memahami eksperimen ini, jadi gue sekarang bisa sebut kalau bagian ini merupakan FAB dan bagian ini, bagian FC. Panjangannya apa? FAB itu artinya adalah fragment atau bagian
fragment of antigen binding. Antigen bind. Nah, kenapa antigen bind? Karena antigen ngikatnya di sini. Lalu di bagian sisanya, bagian heavy chain sisanya adalah FC. FC itu apa sih maksudnya? Gue bisa jabarin kalau FC itu adalah fragment of C-nya adalah kristal. Kenapa kristal? Karena ketika ikatan di sulfidanya dipotong, mereka tidak akan berguna dan akan menjadi kristal aja. Kalau dikasih enzim papain ya. Jadi udah pada tahu FC itu C-nya kristal, AB-nya itu adalah antigen bind. Dan kita udah tahu kalau ini yang hijau merupakan ikatan di sulfida. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu kalau di heavy chain sama di light chain keduanya punya yang namanya area. Area gimana maksudnya? Jadi di bagian yang ditempelin si antigen, ini kan cuma sebelah sini doang ya yang ditempelin antigen. Sebelah belakangnya enggak. Ini enggak ditempelin nih. Kenapa? Karena area ini merupakan area, ini gue sebut dengan variabel heavy chain atau VH. Di sini juga yang light chain-nya. Gue sebut dengan variabel light chain. Maksudnya variabel itu gimana sih? Kalau kita bahas dari bagaimana imunoglobulin atau antibodi itu dikeluarin, antibodi itu kan dikeluarin dari sel apa? Sel plasma. Di mana sel plasma merupakan diferensiasi dari sel B limfosit. Jadi awalnya tuh kita udah tahu mau ngeluarin antibodi apa terhadap antigen apa, yang artinya mereka ini adalah antigen spesifik. Kalau misalkan antigen itu kotak, maka antibodi yang dikeluarin akan merespon terhadap antigen yang bentuknya kotak. Oh, ini antigennya kotak berarti dari bakteri ini. Kalau antigennya segitiga, mereka juga akan membuat antibodi yang merespon terhadap antigen yang bentuknya segitiga. Jadi mereka itu antigen spesifik. Nah, ini gue buat antigennya di sini bentuknya bulat. Bulat, dengan begitu sebelum mengeluarin antibodinya, sel plasma akan mengacak, ini kan ikatan peptida ya, ikatan asam amino. Sel plasma akan mengacak ikatan asam amino di bagian variabel heavy chain, H-nya itu heavy chain dan L-nya light chain. Mengacak asam amino di VH dan VL untuk sesuai dengan bentuk antigen yang akan ditempel sama antibodi ini. Makanya disebut variabel. Gak tetap jadinya antara satu antibodi dengan antibodi lainnya. Sisanya gimana dong? Ini kan VH. VH juga sini ya. Ini VL juga. Sisanya mereka tidak menangkap antigen. Kenapa mereka nggak menangkap antigen? Karena bentuk mereka itu tetap atau konstan, gue nyebutnya. Konstan of heavy chain. CH. C-nya itu konstan. Lalu light chain-nya juga ada. Konstan of light chain, sorry. Konstan yang artinya setiap dari tipe-tipe antibodi, mereka itu memiliki bagian heavy chain yang ini dan light chain yang ini itu asam aminonya tetap nggak berubah, disebut konstan. Dan sekedar info aja, untuk konstan heavy chain itu nggak cuman bagian ini doang, tapi dia dibagi jadi 4 bagian, CH1, CH2, lalu ada juga CH3. Nah, ini juga 4CH3. Tapi ada beberapa antibodi yang konstan heavy chain-nya itu sampai 4. Nggak cuma 3 doang. Nah, untuk sekedar info aja, gue mau ngasih tahu kalau untuk yang memiliki konstan heavy chain sampai 3, sampai CH3, dari CH1 sampai CH3 itu adalah imunoglobulin G, imunoglobulin A, sama imunoglobulin D. Kalau yang punya CH-nya sampai 4, yang punya CH-nya 4 itu ya sisanya. Tadi kan yang punya CH sampai 3 itu imunoglobulin G, A, sama D.
yang punya CA-nya sampai 4 itu adalah imunoglobulin M dan E. GAMED itu apa sih? Nanti gue jelasin di sini. Itu tadi sekedar info aja. Kalian bisa rewatch nanti kalau misalkan mau diulang. Selanjutnya kita bakal bahas tentang waktu dikeluarin ya. Jadi udah pada tahu kalau antibody itu punya basic struktur tetrapeptida. Oh ya, ini gue mau nambahin. Tetrapeptida disebut dengan satu monomer. Monomer. Yang artinya kalau kita sedang ngomongin monomer, ini merupakan satu monomer, satu antibody ini. Satu monomer itu adalah satu tetrapeptida. Oke, sekarang udah jelas ya, ini merupakan satu monomer. Kemudian gue bakal bahas tentang macam-macam antibodinya. Tadi gue udah sempat nyinggung tentang G, A, M, E, sama D. Ini ada imunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, lalu imunoglobulin E, sama imunoglobulin D. Maksudnya apa sih GAMED sini? Mereka adalah tipe-tipe dari antibody. Biar gampang kalian ingatnya dengan gamet aja. GAMED. Kenapa nggak B? Kenapa nggak C? Jadi gini, antibody itu kan punya 2 heavy chain sama 2 light chain. Masing-masing dari tipe antibody GAMED ini punya jenis heavy chain yang berbeda. Heavy chain, gue sebut HC atau heavy chain dari imunoglobulin G itu peneliti memberi nama dengan gamma. Heavy chain dari imunoglobulin A itu disebut dengan alpha. Imunoglobulin M disebut dengan mu. Imunoglobulin E disebut dengan, ada yang tahu? Itu disebut dengan epsilon. Dan imunoglobulin D disebut dengan delta. Di sini epsilon dan delta. Jadi mereka tuh punya perbedaan antar heavy chain satu sama lain. Kalau kita ngomongin imunoglobulin G, maka bentuk heavy chain-nya itu adalah bentuk gamma. Imunoglobulin E bentuk heavy chain-nya adalah bentuk alpha, dan sisanya seterusnya sesuai dengan masing-masing heavy chain sendiri-sendiri. Persamaan mereka adalah di bentuk light chain-nya. Bentuk light chain mereka, gue pakai warna biru aja. Bentuk light chain dari masing-masing antibody sama-sama punya 2 bentuk. Jadi mereka itu punya 2 bentuk, yaitu adalah bentuk kappa sama bentuk lambda. Makanya ada yang nyebut kalau imunoglobulin G itu ada 2 tipe. Imunoglobulin G yang memiliki light chain-nya bentuk kappa, ada juga imunoglobulin G yang memiliki light chain bentuknya lambda. Nah, tapi untuk heavy chain-nya mereka sesuai dengan bentuk latinnya. Selanjutnya, untuk masing-masing dari antibody, mereka itu didapatkan dengan cara yang berbeda-beda. Kalau imunoglobulin G, ada yang masih ingat gak? Monomer tuh apa? Monomer tuh adalah tetrapeptida. Punya 2 heavy chain dan 2 light chain. Bentuk dari imunoglobulin G itu adalah monomer. Jadi bentuknya itu dia monomer gini. Nah, ini monomer. Kemudian imunoglobulin G, karena dia monomer, dia tuh kecil. Bentuknya kecil sehingga ketika kita masih dalam janin, monomer ini bisa berpindah dari darah ibu ke darah bayi lewat penghubung yang namanya plasenta. Jadi bisa gue gambar di sini.
Pakai warna hitam aja. Placenta. Karena saking kecilnya dari imunoglobulin G dia bisa berpindah dari ibu ke bayi lewat plasenta. Kemudian sebelumnya kita udah bahas tentang sistem komplement. Sistem komplement itu merupakan komplementer, sistem yang bisa meningkatkan fungsi dari sistem imun. Nah, untuk pathway-nya atau jalurnya salah satunya adalah dengan jalur classical pathway atau jalur klasik yang dibantu dengan antibodi tersebut. Gak semua antibodi akan membantu dalam proses sistem komplement. Cuman 2 antibodi yang membantu dalam proses sistem komplement. Kalau gue merahin dulu. Ini kotak merah itu disebut dengan komplement ya. Sorry, kepanjangan. Kotak merah sama dengan komplement. Ada yang tahu nggak? Antibodi yang membantu sistem komplement tuh yang mana aja di antara kelima ini? Ada 2 tipe antibodi yang akan membantu dalam sistem komplement. Imunoglobulin G sama imunoglobulin M. Membantunya itu gimana? Jadi di sini ada suatu bakteri. Ini gue ingetin lagi yang sistem komplement. Ini ada bakteri. Kemudian ada antigen ya. Antigen ini akan dihinggapi oleh antibodi kayak gini. Dan nantinya sistem imun kita yang memiliki fungsi fagosit, jadi di sini gua buat sel fagosit. Sel fagosit ini memiliki reseptor untuk bagian fragmen C dari antibodi. Jadi bisa gue sebut ini adalah FCR atau FC receptor of antibody. Itulah kenapa antibodi bisa membantu fungsi sistem komplement. Nah, imunoglobulin G dan imunoglobulin M lah yang membantu sistem komplement. Selanjutnya, bagian antibodi ini kita bisa sebut dengan opsonisasi kalau dalam sistem komplement. Opsonisasi yang berarti kalau kita melakukan suatu opsonisasi sebagai antibodi, maka kita akan meningkatkan fungsi dari fagositosis. Ini. Ketika kita melakukan suatu opsonisasi, maka fungsi fagositosis akan meningkat. Kemudian gue bakal bahas imunoglobulin A. Imunoglobulin A itu dia punya bentuk dimer. Bentuknya tuh gini. Ini ada satu monomer. Lalu di sebelahnya ada satu monomer lagi. Keduanya diikat oleh suatu senyawa. Ada suatu senyawa yang mengikat mereka berdua. Senyawa J atau J komponen. J-nya ini bisa kalian ingat dengan join. Komponen join menyatukan kedua monomer. Kalau ada ini kan kalau monomer itu tetrapeptida. Punya 4 peptida. Jadi kalau ada 2 monomer, maka disebut dengan peptidanya itu ada 8. Ada satu monomer itu ada 2 heavy chain, 2 light chain. Maka kalau ada 2 monomer, mereka akan terdiri dari 4 heavy chain sama 4 light chain. Disebut dimer.
kita dapat imunoglobulin A itu dari mana sih? Kalau imunoglobulin G itu kan dia dihasilkan dari perpindahan dari ibu ke bayi. Oh iya, imunoglobulin G sama imunoglobulin M nanti bakal gue bahas bagaimana mereka dihasilkan oleh sel plasma kita. Masing-masing dari antibodi ini juga bisa dihasilkan dari sel plasma ya. Nggak kita dapat dari bayi doang. Imunoglobulin A itu didapatkan dari laktasi. Dari ASI. Dia didapatkan dari ASI ketika kita menyusui pas bayi. Nah, si imunoglobulin A mereka akan hinggap di mukosa-mukosa. Ingat aja, mukosa A-nya itu sebagai imunoglobulin A. Jadi nanti mereka akan di saliva, akan ada di kulit juga, di skin, bisa juga di traktus gastrointestinal. Nah, lalu kita pindah ke imunoglobulin M. Imunoglobulin M itu punya bagian yang paling besar dibanding yang lain. Jadi kalau imunoglobulin G itu monomer, imunoglobulin A itu dimer, imunoglobulin M itu adalah, ada yang tahu? Ini gue buat dulu komponennya. Mereka tuh bentuknya gini. Ada yang tahu nggak ini apa? Kalian bisa lihat. Kita hitung dulu monomernya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 monomer yang bisa kita sebut dengan pentamer. Bentuknya ini gede banget. Bentuk dari imunoglobulin M. Paling gede dibanding imunoglobulin yang lain. Seperti imunoglobulin G, imunoglobulin M juga akan membantu dalam sistem komplement. Dan juga sebagai info, nanti akan ada di video selanjutnya, tapi untuk sekarang gue bisa bilang aja kalau imunoglobulin M akan membuat suatu peristiwa yang disebut dengan aglutinasi. Aglutinasi itu apa sih? Buat overview aja. Kalau ada antigen yang hinggap di imunoglobulin M, jadi ada antigen. Ini ada bakterinya. Ingat, dalam satu monomer dia bisa nangkap 2 antigen. Ada 2 gugus di sini. Nah, bentuknya gini. Kenapa sih gue gambar kayak gini? Mereka bisa menangkap dalam satu pentamer, bisa menangkap banyak bakteri. Ditangkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antigen. Satu pentamer ini dapat menangkap 10 antigen. Sehingga bakteri-bakteri akan berkumpul dan menyebabkan suatu peristiwa yang namanya aglutinasi yang nanti akan dibahas di video selanjutnya. Lalu, asalnya dari mana sih imunoglobulin M? Imunoglobulin M itu asalnya kebanyakan dari sel plasma. Ntar bakal gue bahas yang G sama M dari sel plasma ini. Terus ada imunoglobulin E. Imunoglobulin E itu, gue nyebutnya ini adalah imunoglobulin yang unik. Kenapa? Karena imunoglobulin E itu bekerja ketika kita alergi, kemudian ada parasit gede yang masuk. Nah, itu nanti yang main imunoglobulin E. Jadi, di sini kita harus tahu dulu bentuknya. Bentuk imunoglobulin E itu adalah bentuk monomer. Yang artinya tetrapeptida. Dan didapat juga dari sel plasma. Kemudian imunoglobulin D. Gak banyak penelitian tentang imunoglobulin D, tapi yang jelas imunoglobulin D itu punya bentuk pentamer. Fungsinya tuh apa sih? Fungsi dari imunoglobulin D itu, untuk saat ini kita tahu kalau dia adalah reseptor dari B limfosit. Jadi di sini gue gambarin suatu limfosit.
ada limfosit. B limfosit ini kan kalau mau menerima antigen dari antigen presenting cell, dia harus punya reseptor dong. Jadi di sini ada antigen presenting cell. Ini kalian bisa lihat antigen presenting cell itu punya protein khusus di membrannya untuk mempresentasikan antigen. Ada yang tahu protein apa? Masih ingat gak? MHC kelas 2. MHC2. Nah, antigen yang dipresentasikan oleh antigen presenting cell kepada B limfosit ada di MHC kelas 2. Nah, B limfosit tuh nerima antigen ini pakai sesuatu dong, pakai reseptor dong. Reseptornya itu disebut dengan, ini reseptornya disebut dengan imunoglobulin E. Imunoglobulin E sebagai, imunoglobulin D, maaf. Sebagai reseptor dari B limfosit. Sebenarnya selain imunoglobulin D, ini gua kasih bulat dulu ya buat nandain dia itu reseptor dari B limfosit. Selain imunoglobulin D, B limfosit juga punya reseptor lagi dari imunoglobulin. Ada yang tahu? Imunoglobulin M. Ini gue buletin. Imunoglobulin M sebagai reseptor dari B limfosit. Nah, kita udah tahu nih masing-masing dari imunoglobulin tuh ciri khasnya gimana. Selanjutnya gue bakal bahas tentang imunitas adaptif, terutama yang humoral. Gue harus jelasin dulu. Sebelumnya kita udah ngebahas inflamasi yang innate immunity atau disebut dengan imunitas non-spesifik. Jadi kalau ada kurun waktu 0 sampai 20 jam, atau biar lebih tepat aja gue sebut 1 hari 24 jam biar lebih gampang. Yang bekerja itu adalah sistem imunitas non-spesifik. Misalkan di sini ada imun respon pertama kali. Jadi ini kita ngebicarain ketika pertama kali tubuh kita terkena infeksi suatu bakteri pertama kalinya. Jadi gue sebut dengan respon pertama dari suatu bakteri. B, kemudian ada antigen sekitar. Dalam respon pertama ini, dalam kurun waktu 0 sampai 24 jam atau 1 hari, yang bekerja adalah imunitas non-spesifik atau innate immunity. Dan setelahnya, barulah akan dilaksanakan imunitas adaptif yang humoral sama cell mediated. Jadi di sini ada imunitas adaptif yang humoral sama yang cell mediated. Kita sekarang sedang ngomongin antibody. Antibody ciri khasnya peristiwa yang ada di bagian imunitas adaptif humoral. Harus pada tahu dulu definisi dari humoral itu apa. Jadi humoral itu diambil dari bahasa Latin. Humor yang berarti 4 macam body fluid. Nah, berarti kita kalau ngomongin humoral, kita ngomongin peristiwa, ngomongin kejadian yang ada di body fluid atau di cairan tubuh, alias di darah. Karena tempat antibody itu ada di darah. Kita ngomongin humoral. Kalau cell mediated itu nanti bakal dijelasin di video selanjutnya, tapi buat overview aja, kalau cell mediated artinya kita face to face. Sel sama sel. Yang bekerja nanti adalah T limfosit. Sedangkan humoral ini kita sedang ngomongin B limfosit yang akan menghasilkan
antibodi ketika dia udah diferensiasi jadi sel plasma. Dalam respon pertama ini, kalau udah lebih dari 24 jam, adaptive immunity udah mulai bekerja. Nanti grafiknya kayak gini nih. Gue pakai warna apa ya? Bentar. Gue pakai warna hijau ya, buat nih. Warna hijau ini nandain kenaikan. Kenaikan siapa sih? Kenaikan dari imunoglobulin M. Tadi kan katanya kalau kita ngomongin imunitas ada dua yang bekerja. Kalau kita ngomongin adaptive immunity ada dua yang bekerja, imunoglobulin G sama imunoglobulin M. Tapi imunoglobulin G itu akan dihasilkan lebih banyak pada respon kedua. Kalau dalam respon pertama, imunoglobulin G-nya gue pakai warna ini ya, warna biru muda. Nih. Jadi di sini ada imunoglobulin yang naik juga, tapi nggak sebanyak yang warna hijau. Mereka adalah imunoglobulin G. Kenapa sih sebenarnya kayak gini? Karena ketika sel plasma pertama kali didiferensiasi dari B limfosit, mereka itu akan membentuk heavy chain yang mu dulu. Jadi ini bisa gue sebut dengan 1ST atau first response. Sel plasmanya itu bentuknya gini. Ini ada sel plasma bentuknya mu dalam first response pertama. Kalau heavy chain-nya itu mu, berarti antibodinya apa dong? Ada yang tahu nggak? Mu berarti antibodinya adalah imunoglobulin M dalam first response. Kalau misalkan kita udah sembuh nih, lalu ada respon kedua. Jadi kita bakal terinfeksi sama bakteri ini untuk kedua kalinya. 2ND respon. Nah, kalau kita diinfeksi untuk kedua kalinya, maka si mu, tadi kan udah jadi sel memori nih, udah jadi memori. Sel memori ini akan melakukan heavy type isoclass switching. Heavy chain isotype class switching, Jadi heavy chain HC, heavy chain yang ini kelasnya itu akan dirubah, di switch jadi gini. Yang tadinya dia bakal memproduksi rantai berat mu atau heavy chain mu, maka sel memori ini akan berubah memproduksi heavy chain yang gamma, bentuk yang gamma ketika 2ND respon. Kalau sel plasmanya ini, sel memori ini akan menghasilkan heavy chain yang gamma, nanti yang keluar imunoglobulin apa dong? Ada yang tahu nggak? Heavy chain gamma dia akan mengeluarkan imunoglobulin G. Jadi ntar bentuknya gini. G-nya itu akan naik. Imunoglobulin M juga tetap akan dihasilin. Karena kan meskipun udah ada sel memori, nanti masih ada juga B limfosit yang membuat sel plasma yang baru yang belum jadi memori. Jadi dia bakal tetap dikeluarin, tapi nggak sebanyak pada respon pertama. Ini. Kita harus lihat harinya dulu. Kalian bisa perhatiin, kalau dalam first respon, pertama kali kita diinfeksi bakteri yang baru ini, peak-nya atau tingginya imunoglobulin ada di 5-10 hari untuk respon pertama. Sedangkan respon kedua, tingginya adalah di hari pertama. Bahkan dia nggak nyampe 2 hari, tapi udah naik, udah tinggi respon antibodinya. 1-3 hari itu udah tinggi respon antibodinya. Jadi, untuk rekapnya, gue bakal rekap. Antibodi itu disebut dengan imunoglobulin, atau nama lainnya adalah gamma globulin, karena antibodi atau imunoglobulin merupakan bagian dari gamma globulin. Gamma globulin merupakan bagian dari globulin, suatu protein plasma yang ada di darah. Lalu untuk struktur dari antibodi itu adalah tetrapeptida,
disebut dengan monomer. Mereka punya 2 heavy chain sama 2 light chain. Dalam satu monomer ini bisa mengikat 2 antigen karena ada 2 gugus. Dan sebagai tambahan aja, di masing-masing ujung dari monomer ini, kalau yang bagian sini merupakan nama asam amino itu amonia, Na3+. Dan yang di ujung bawahnya dia merupakan karboksil atau COO-. Ini sebagai info aja. Masing-masing dari rantai peptida akan diikat oleh ikatan disulfida. Kemudian untuk antibodi itu terdiri dari 5. Imunoglobulin G yang bentuknya monomer didapatkan ketika ibu dari darah ibu ke bayi atau pas plasenta, melewati plasenta, dan juga didapatkan dari reproduksi sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin G. Kemudian imunoglobulin A, dia kita dapatkan dari ASI, dan juga bentuknya itu dimer, bukan monomer. Ada protein yang mengikat kedua monomer ini yang disebut dengan protein J, atau J-nya bisa kalian ingat dengan join. Nah, dia hinggapnya ada di A. A itu bisa gua analogin dengan mukosa. Mukos A. Imunoglobulin A ada di mukosa, bisa di gastrointestinal mukosa, bisa di skin, dan lain-lain. Kemudian imunoglobulin M bentuknya paling gede, dia pentamer, bisa menyebabkan aglutinasi dan didapatkan dari produksi sel plasma. Imunoglobulin E itu, oh ya ini satu lagi yang terakhir, untuk imunoglobulin E itu ada ciri khas. Ini kan kita ngomongin bakteri ya, ngomongin bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau yang masuk itu adalah suatu helmin atau cacing besar, fagosit nggak akan bekerja dong. Sama dengan helmin. Kalau yang masuk itu adalah suatu helmin, maka fagosit itu nggak akan bekerja. Fagosit. Yang membantu sistem fagosit itu kan imunoglobulin G sama imunoglobulin M. Sehingga gimana caranya kalau ada cacing besar masuk ke tubuh kita? Yang bekerja nanti adalah imunoglobulin E. Imunoglobulin E. Ini dengan gua merahin aja. Bentuknya segitiga. Imunoglobulin E ini akan membantu sistem imun yang lain yang disebut dengan eosinofil. Imunoglobulin E, eosinofil. Maksudnya gimana? Jadi sel plasma dia bisa merubah isotype-nya dari mu bukan ke gamma tapi ke epsilon. Jadi di sini bisa juga keluar bentuk sel plasma yang di sistem yang diprogram untuk menghasilkan heavy chain yang epsilon. Kenapa epsilon? Karena kalau dia menghasilkan suatu antibodi dengan heavy chain epsilon, maka yang keluar adalah imunoglobulin E yang akan meningkatkan sistem eosinofil untuk membunuh suatu materi yang besar seperti cacing. Lalu ada juga imunoglobulin D yang khusus sebagai reseptor dari beta limfosit selain imunoglobulin M. Baik teman-teman, untuk materi antibodi sampai sini aja. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa tulis di kolom komen bawah. Kemudian kalian bisa juga membaca kembali catatan-catatan dan juga rangkuman yang udah gua rangkum sama Kevin di link drive di bawah ini. Selanjutnya saya bisa minta tolong untuk like, komen, dan subscribe supaya Warkop Medika bisa lebih berkembang ke depannya. Dari saya Riko undur diri, terima kasih.